lari pakai voucher unlimited. Cuman tapi kalau misalkan trap nggak bisa pakai voucher ngelepasinnya. Harus minta tolong. Yes, betul banget. Jadi ada simbiosis mutual friend-nya. Simbiosis mutual friend. Iya. Sebutan baru lagi tuh. Iya kan emang simbiosis mutual friend. Emang bener apa yang bener? Bener. Enggak udah. Enggak mau bahas gue. Iya, jadi itu dia simbiosis mutual friend. Dan kalau pengen ngomongin tentang kedua tim yang nanti bakal bertanding, ini kan juga di playoff jadi El Clasico juga. Gua rasa mereka berdua sama-sama kuat. Mereka berdua nanti bakal kelihatan dari draft pick sih. Karena gua rasa dari draft pick udah kelihatan sama-sama kuat sampai dalam game. Ini pertandingan bakal terbilang lama, Pak. Yes, bisa 3 game sih, Bay. Yes. Pasti kelihatan sih draft pick-nya sih. Kalau lu merem ya nggak kelihatan. Iya, Kan kelihatan di layar, kalau Iya. baru gak kelihatan. Jadi gue gak ngerti nih kelihatannya tuh gimana maksudnya. Kita kelihatan sama-sama kuat gitu. Maksudnya udah bisa Saling dibaca. respect-nya. Udah bisa dibaca saling respect-nya juga. Dan menurut gua itu udah jadi the next level juga sih untuk kedua tim ini. Dan emang mereka udah pantas ada di ASL. Iya. Nih kayak misalkan contohnya di roasting itu kan Billy kan udah tahu banget Cipengs ya. Iya. Kedua mid laner ini. Udah sering lah, pokoknya udah sering lah mereka Iya, berdua. jadi udah sama-sama tahu juga, pasti kayak comfort pick-nya udah ketahuan juga, ya kan? Jadi bisa band-bandan tuh masih bisa unik jadinya nanti. Setuju banget sih, bisa unik dan itu bisa jadi pelajaran juga bahwa di ASL ini nggak cuman ada PES Not doang, tapi ada respect band juga namanya. Ada apa? Ada respect juga. Sebelumnya tadi apa sebelumnya? Ada PES Not, di mana PES-nya yang lagi kuat kali ini apa yang di buff apa aja, yang di nerf apa aja gitu. Gue gak denger. Iya, dan ada respect juga. Dan ini bakal kelihatan di game kali ini. Saling respect karena udah saling sama-sama tahu juga. Udah sama-sama tahu satu sama lain. Jadi kayak lu nih, lu tuh suka makan apa, cuman tiba-tiba gue kasih makanan apa gitu ya. Jadi kaget gitu kan. Saya, Kaget. wah, kaget. Kaget saya. Pengen gue timpuk gitu kalau boleh. Ya boleh. Nggak boleh. Social distancing ya. Harus jaga jarak. Jaga jarak. Jadi buat kalian di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Ikutin anjuran pemerintah. Jangan batuk. Jangan batu bener. Jangan batu, Jangan bener. bandel. Nggak usah. Ntar kalau misalkan lu udah sesak napas ya kan. Yang repot bukan lo doang tuh. Ya, iya. 200 meter dari rumah lo repot. Makanya, dan kita back to the game di sini. Space Esports melawan tim Elvo. Ada Cipeng, Damski, Vicky, Razor, DIY. Wah ini dari comeback ya. Yes. Dan Razor dari Boom kan? Razor. Bum Razom, Buraze. Oh, Razor. Beda ya? Raze itu Raze. Ini Razor. Beda. Dan dari Boom itu ada Casey juga. Dan kalau kita lihat sekarang udah ada Elandor yang di ban untuk sama dan dari Elvo. Ini Billy dari Armored Project, AP juga dari Armored Project, Casey dari Boom, Axiority itu dari Mars Axiority, Enix dari PG Barracks. Enix PG Barak. Yes. Dari Space sendiri sih sebenarnya gue ada sedikit akrab juga dari mana Billy, karena sering banget mereka ikut third party gitu kan. Maksudnya kompetisi lain selain dari official. Dan yang keluar tuh ya mereka ini gitu. Oke. Dan udah ada di rak. Elandor, Senial, Kriknak, zipnya lepas langsung diambil oleh Space Esports. Ya langsung aja dimanfaatkan salah satu power pick gimana Zip. Kita tahu bisa banget untuk kabur, bisa banget untuk ngebuka war juga, dan itu menurut gue jadi pilihan yang bagus banget untuk first pick. Udah ada Florentino dan juga Yena yang langsung diamankan sama Elvo, 2 warrior. Wow. Yena, Florentino, ini 2 hero side lane di DS ya, lebih seringnya tuh ada di DS. Mungkin gak sih salah satunya bakal jadi jungle, antara Yena jungle atau Florentino jungle, kita nggak tahu juga. Tapi ini adalah draft pick yang bikin Space bingung. Kira-kira ini mau ditaruh dua-duanya di side lane, apa satu-satunya di jungle, abu-abu banget. Yes, setuju banget sih Mas Abu. Bahkan sekarang ini bakal jadi sedikit kebingungan juga dari arah Space sendiri. Victor udah coba di shadow tapi belum diambil. Masih coba bingung, bener-bener. Karena apa kata lu sih? Karena ini Florentino bisa jungle. Iya. Terus Cipengnya juga bisa, Denanya bisa masuk juga ke arah DS.
Ini Cipeng sih namanya jadi CIPENG ya, nggak Chips lagi ya. Cipeng bener-bener Cipeng sekarang. Oke mantap Cipeng, ini lebih enak nih sebutinnya nih. Ada Ras juga diambil langsung saja untuk Cipeng. Untuk Cipeng pastinya seorang Ras, dan kita lihat dari arah Fenix juga ada di ban, ada Darcy juga yang langsung di ban sama Space Esports pastinya. Richter Lindis jungle mungkin bakal, oh ini aman juga dari Space Esports, pintar juga ngepicknya. Jadi dia ngambil Lindis di jungle, mereka sekarang bisa ambil mid lane. Mereka harus ambil mid lane aja, mid lane-nya udah kelihatan di musuhnya Ras, mereka ambil mid lane aja meski ntar two lane gitu. Oke, dan sekarang udah ada Malok juga yang langsung di ban namanya oleh tim Elvo. Karena emang Malok sendiri nyusahin guys Pak, karena ultimate juga luas juga. Iya, Cliff-nya juga ada true damage juga, dia juga keras dan sakit. Dia bisa jadi support yang sakit. Terus jadi side laner juga nyusahin, sustain di lane-nya. Jadi memang Malok buat tim fight-nya kuat, ya mendingan di ban aja. Sekarang memang lagi kuatnya. Zil langsung di ban juga karena emang belum kelihatan juga siapa jungle dari Elvo, masih abu-abu. Respect aja ke arah Zil mungkin. Mereka ambil support aja, Elvo ambil support dulu biar, nah kan Gak mau ngambil Enzo jungle. Padahal kalau misalnya mereka ambil support, musuhnya masih bingung juga. Di sini berarti Yena sama Florentino bakal di side lane dua-duanya. Dan tinggal ngambil support di terakhir nanti. Enzo menjadi pilihan seorang Razor, nampaknya kita lihat dari Space. 2 pick terakhir. Ini dua side lane yang kuat banget loh. Florentino, Yena. Dia di DS tuh hero yang kuat banget. Florentino susah buat di counter. Yena juga agak sulit untuk di counter. Jadi untuk Space bakal kesulitan buat di side lane mau naruh siapa. Setuju banget sih, dimana oke mereka punya Richter. Sekarang pilihannya apa? Karena emang balik lagi, kalau semakin kuat set itu bakal semakin susah juga untuk di geng juga kan. Jadi ntar Lindisnya itu bakal sedikit bingung juga mau bergerak ke atas, ke bawah, itu sama-sama kuat. Dari arah Florentino dan juga Yena. Udah ada Arthur yang udah di shadow pick. Nampaknya ini mendingan, ini nggak mendingan sih. Pasti ini Florentino di DS, Yenanya bakal udah bisa lane. Karena Yena bakal lebih kuat buat team fight dibanding dari Florentino. Ada Lubu juga diambil, berarti Lubu sama Richter. Lubu bisa lawan Floren, bisa lawan Yena. Jadi memang nice choice dari Space. Richter juga gitu. Berarti bisa dibilang sama untuk set lane-nya ya, mereka sama-sama kuat. Walaupun kita tahu Florentino dan Yena emang overpower banget, tapi mereka punya Lubu dan juga Richter yang setidaknya bisa nahan pergerakan dari Florentino dan juga Yena. Bakal kalah buat nge-clear creep-nya juga sih dari Richter, karena Richter kan hero yang nge-clear creep-nya lama. Kalau misalkan dia skill-nya dipakai buat nge-clear creep, dia antara nggak bisa kabur, antara nggak bisa ngelawan musuhnya, karena skill-nya cuma ada skill 1 sama skill 2 retaliate doang buat nahan damage. Dan ini Enzo-nya support, ada Nakrot bakal di jungle. Nice, ini bikin musuhnya makin kayak wow, tiba-tiba ada Enzo support. Ini bakal bahaya banget. 2 hero side lane, dua-duanya melee. Kalau misalkan dia ada di lane, ditarik, dibalikin sama Enzo, itu bakal bahaya banget. Kita bakal lihat permainan dari Damski. Gue inget banget waktu dulu tuh Damski juga support yang bisa dibilang support terbaik juga di Indonesia. Salah satu support terbaik ya. Iya. Dan dengan Enzo, sebenarnya gue belum lihat si Damski main Enzo kayak gimana, tapi ini seharusnya jadi unik banget. Bahkan gue yakin Space nggak nyangka juga dengan pick yang ada sekarang ngebuat mereka sedikit berantakan nantinya kalau sampai Damski berhasil ngebuat satu pergerakan yang emang benar-benar bagus banget. Iya, mereka nih harus main agresif sih dari tim Elvo. Dari awal harus main agresif karena lu harus manfaatin banget skillnya Enzo yang ngebanting ke belakang. Ya. Yang smackdown ke belakang, dan itu benar-benar bagus banget untuk nyulik nge-pick off satu orang. Apalagi dia juga ngambil Ras juga kan. Yang seperti kata lo, Ras ini ya harus pick off gitu. Iya, bocah pick off bocah. Anaknya pick off banget. Iya, apalagi dia pakai skin Moate, apalagi main Cipeng. Yang main Cipeng. Udah. Wing babau cak noying. Wing babau cak noying, itu dia Rasnya. Gitu ya suaranya? Iya. Kenapa harus wing babau ya? Itu artinya suaranya apa? Itu dia emang gitu. Suara Rasnya. Saya nggak download. HP yang dulu nggak download. Enggak, emang lu nggak punya skin ya kan? Nggak punya sih. Itu skin mahal tuh. Dapat 1 handphone gua. Oh iya, gua pernah tahu tuh tentang history skin itu. Gila, sedih banget gua. Oke, dan ini dia game pertama antara tim Elvo melawan Space Esports. Bakal menjadi pertandingan yang lama pastinya, kemungkinan besar ya. Karena nih kedua tim yang
space lagi, makanya sama-sama kuat mereka. Ya, dan hero-nya ini pikannya sama di game sebelumnya, nggak mungkin ganti. Dan ini dia Space Esports melawan tim Elvo. Yes, di game balik lagi game pertama pastinya dari Space sendiri dan juga Evo masih sama-sama ngelakuin pergerakan yang sama. Seperti tadi di awal-awal mereka coba ngamenin build-nya tanpa ada kontes sama sekali. Yoi, dan kita lihat kali ini apakah Damski bisa melakukan hal yang lebih baik dari game sebelumnya, karena dari game sebelumnya tadi di ronde pertamanya itu tarikannya tuh banyak yang miss. Setuju banget, dan banyak miss mekanik juga dimana setiap narik kena pasti dorongnya ke belakang. Dan sekarang AP nampaknya harus mundur dulu tapi udah ditarik nampaknya dari arah Billy. Kita lihat masih ada Force Bomb untuk bisa masuk ke dalam, tapi enggak. Cipeng masih coba berusaha, justru Cipeng yang harus ngebuang flickernya karena di sana ada Asioreti. Oke, masih bisa mundur terlebih dahulu. Di bawah juga masih ada klasiko antara Casey dan juga Razor, Lebu dan Yena. Masih bisa bermain aman. Masih bisa bermain aman. Sekarang Eagle juga bakal coba diambil. Razor nggak akan bisa kontes harusnya. Bener aja langsung diamanin. Cipeng udah kebuang flickernya. Ini jadi informasi yang bagus banget untuk tim Space nantinya. Untuk kalau emang mau masuk ke arah Cipeng. Karena Cipeng juga nggak punya escape tool lagi. Dan ini bisa banget untuk diajar sama anak Space. Tapi bottom lane Yena bakal coba dikejar juga sama Lubu karena udah ada Lindis juga coba untuk follow up di mid lane. Billy udah bersama AP, Cipeng kena cicil lagi, blinding light, shining light, setengah darah tersisa. Dan Spear Sentinel bakal coba diambil juga oleh Vicky dan juga Florentino. Udah kena tarik lagi sama Damski, gak bakal coba untuk dimajuin karena Vicky coba untuk milih Krill Creep terlebih dahulu. Untuk ngebersihin dulu aja, sekarang lebih concern ke arah Abyssal. Karena kalau ada yang mati satu ini bahaya banget, Abyssal bakal lepas juga, dan itu kesalahan yang fatal banget untuk di awal-awal game. Yes, udah ada pergerakan juga dari Damski, kali ini bakal ke arah bawah, Casey-nya bakal coba untuk ditarik, gak kena, sayang sekali. Lagi Damski, dan sekarang Abyssal udah coba dihit, mungkin bakal coba di reset. Karena AP juga udah ngeliat bahwa Abyssal udah ke-hit, nantinya bakal coba diambil, yes, bakal coba di-star sama seorang Vicky. Total free aja untuk tim Elvo. Kali ini Lubu bakal coba untuk gangguin dan Luna Strike ya. Bisa berhasil diamankan. Kali ini Casey setengah dalam bahaya dan Damski memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu. Casey dalam mau untuk komit maju di atas. Kita lihat ada belasan dari PTK seorang Enix, masih ada flicker dan bisa melarikan diri untuk seorang Richter tentunya. Bisa melarikan diri betul betul, tapi di arah mid kita lihat udah ada 3 orang sekaligus dari Space. Cipeng masuk ke arah 3 orang dong, itu berani banget. Ada Jibrol juga langsung mereka arah Cipeng. Udinvis berhasil menyelamatkan nyawa Cipeng kah? Enggak, masih bisa ada. Nggak bisa karena ada Biju Dama yang langsung mengarah ke arah Cipeng. Sam like before mati lagi Cipengnya sama Liliana, tapi kita lihat bottom lane udah ada Impel juga ke arah Razor, masih bisa kabut dulu karena Billy bersama AP udah coba untuk mendominasi lane bawah, masih bisa aman-aman untuk memeluk tower kali ini. Aman-aman aja dari arah bawah sendiri, dan di arah mid dengan kematian Cipeng sini Damski bakal coba sendirian, nggak bakal berani juga, terlalu berbahaya karena 3 orang langsung nongol dari base Israel. Nah, Yenanya masih belum ada yang ini masih kayak game pertama tadi, udah ada eksplosif kayak udah dibuang juga oleh seorang Cipeng. Maju Billy-nya udah berubah jadi rubah tapi masih bisa mundur terlebih dahulu. Udah ada pergerakan lagi dari Damski di IY dan ada Ilya Billy yang terjapik-japik dengan Judgment Blade. Tarikan yang gak ada dari Damski, sayang banget. Dan AP sayang banget gak bisa kemana-ngapain. Ya betul banget, mana tadi Billy sebenarnya udah berkarat banget. Tadi kalau Damski-nya berhasil narik itu pasti langsung di-end sih sama seorang Cipeng. Cuman Cipeng juga terlalu jauh, volatile juga nggak kena, jadi masih bisa selamat dari seorang Billy. Yoi, bottom lane-nya kita lihat udah ada Vicky juga yang coba untuk nge-gang Lubu. Sulit banget, dan kita lihat di sini bakal ada Casey yang coba untuk dihajar di follow oleh Asurat, dan juga AP Razor yang masih bisa mundur. Udah ada Cipeng, bakal volatile masuk ke arah AP, masih belum kena. Kita lihat ada Damski yang coba untuk mengejar Liliana. Percuma, dia mau ngejar Liliana, mau narik juga bakal ada follow up juga dari Damski-nya. Ya, karena udah jauh juga dari teman-teman dari, makanya Damski dari tadi terlalu bergerak sendirian sebagai seorang support, dan itu sayang banget. Jadi setiap tarikannya tuh kayak nggak ada lanjutannya lagi. Dan itu ngebuat Damski kayak ngelakuin yang hal sia-sia aja gitu. Karena dari tadi follow up yang dilakukan sama seorang Razor, Cipeng, Vicky itu terlalu lama untuk para Damski. Oke, abis itu bakal coba diambil sama pemain dari Space Esports. Bakal masuk di spinning cycle, dibuka juga sama Razor. Langsung dimakan, kita lihat. Sekarang dicabik-cabik oleh Liliana, berhasil pulangkan Damski-nya. Cipeng dalam bahaya, bakal coba dihajar oleh Casey. Tapi ternyata masih bisa melarikan diri. Karena di sini Nakrot sama Florentino memilih coba untuk nge-split.
Ya mereka bakal coba nge-split terus ngabisin jungle dari seorang Space Support. Temen tadi Abyssal 5 orang tuh bener-bener komit banget. Dan di arah atas karena emang udah ke-clear juga creepnya, makanya Rektornya berani turun. Jadi seorang Florentino nggak berhasil untuk mendapatkan tower. Ini Viking agak bingung juga dia mau nge-push mana. Karena bawahnya itu Lubu, sustain. Ada lifesteal. Di atas Richter punya Retaliate bisa nahan physical damage. Jadi dua-duanya bakal sulit banget. Di mid lane juga ada Lilian yang escape toolsnya banyak banget. Dan ditambah lagi ada Zip yang bisa makan teman-temannya. Ini bikin tim Elho kalau misalkan tim fight bakal kewalahan. Bakal kewalahan banget dan sekarang di arah atas 3 orang langsung masuk ke arah Deia. Ada Cipro juga yang udah masuk tapi Deia masih berusaha selamat. Enix masih belum mau melepaskan dan Deia berhasil selamat. Tapi bottom lane pada Viking langsung proxy creepnya aja. Kita lihat Lubunya juga masih terjebak, masih meluk tower di mid lane. Udah ada Damski Cipeng yang gak pisah. Deke Subasa Misaki dan Razor. Kita lihat bakal coba ngincar Casey, coba untuk clear creep, Lukan Quero udah dibuka, gak ada creep lagi. Damski dan Cipex bakal maju, gak kena lagi dari Damski. Sayang banget, bakal dimajuin sama Vicky dan ternyata masih bisa ditahan oleh seorang Lubu. Udah ada Billy juga bergerak masuk ke arah bawah dan ternyata di top lane Florentino udah ke pressure juga. Agak sulit untuk tim Elfo memenangkan match kali ini. Ya sebenarnya rotasi yang dilakukan sama seorang tim Elfo ini bagus banget. Dimana tadi 2 orang di bawah, ada Proxy, langsung di follow up sama Cipeng dan juga Damski. Cuman sayangnya Casey mainnya terlalu bagus. Dia bisa ngeluarin Conqueror, terus ada concern utama yaitu creep. Creep abis, bener aja anak-anak Elfo gak ada yang berani buat masuk, langsung mundur lagi. Lubu langsung flicker aja dan selamat. Ini selama mereka menahan, mereka semakin kesulitan untuk tim Elfo ya. Karena Space punya Lindis juga. Ini sulit banget sumpah. Harusnya tuh Elfo menang di early dengan adanya Enzo ya. Cuma ternyata 2 hero selesai dari side lane, di mid lane udah level 4, Liliana juga bisa kabur. Jadi taktik mereka gagal di sini. Taktik mereka gagal dan sekarang ada Abyssal juga yang bakal diambil sama Space. Ya masih berhasil diselamatkan walaupun tadi Damski sempat mencoba untuk mencuri. Tapi Blue Buff kita lihat udah mulai diambilin sama Vicky ya. Iya bakal coba untuk ngambilin opportunity lain aja dari Vicky-nya pastinya. Antara dia nge-split push, antara dia cuma nyolongin buff, nyolongin creep musuhnya doang. Karena bakal sulit banget buat fight. Dari tim Space bener-bener kuat banget buat fight-nya. Bahkan untuk diculik pick off pun mereka agak sulit karena Richter sama Lubunya bisa sustain. Ya sekarang Razor juga udah bagus banget, dia pergerakannya sadar juga. Ada 3 orang yang bergerak bawa informasi dari teman-teman dari Ilfo ini bagus banget. Komunikasinya berjalan dengan baik sehingga Razor berhasil selamat juga. Damski hati-hati 4 orang, kita lihat Razor terjebak nostalgia nampaknya 3 orang sekaligus mengarah ke arah Razor. Razor masih bisa selamat, langsung coba dilanjutin, langsung dipukul aja ke arah mid. Udah mulai masuk juga creep bakal coba diambil tower dari arah belakang. Cipeng coba menculik siapa? Enggak ada karena yang tahu di sana adalah AP. Terlalu keras untuk Cipeng. Oke, mid lane-nya bakal di-push sama Casey dan masih bisa bermain tarik ulur juga dari tim Space. Di bottom lane, towernya juga bakal jadi incaran oleh Lindis dan juga Liliana. Ya, sekarang Space sudah megang kendali gamenya dengan tower mid dan tower atas juga udah dapat. Vision juga ada dimiliki sama tim Space, jadi ini enak banget sih sebenarnya buat tim Space untuk rotasi. Yoi, dan di bawah udah ada Yena juga yang nge-defense. Sekali lagi pause the game again. Blue team kali ini dari Space Esports. Oke, ada sedikit pause, ada sedikit trouble nampaknya dari Space gantian ya. Tadi trouble dari tim Elfo, sekarang trouble dari tim Space. But it's okay. Seharusnya ini nggak bakal lama karena dengan keadaan tadi pause yang cukup lama di game pertama, itu seharusnya dari kedua tim udah saling koordinasi terhadap koneksinya masing-masing. Nah bener aja langsung bakal coba dimulai lagi gamenya. Dan masih dilanjutkan. Dan di mid lane kita lihat ada Enix yang harus tumbang juga oleh Vicky Cipeng maksud gue. Dan ternyata 1 poin berhasil diamankan. 1 poin dan sekarang dia udah masuk ke arah 3 orang sekaligus langsung di follow up sama seorang Damski. Tapi dia masuk terlalu dalam, nampaknya ke dalam tower. Harus mundur dulu 5 orang. Coba komit ke arah bawah, proxy sudah dilawan sama seorang Vicky. Tapi ada follow up juga dari AP, kita lihat Billy bakal coba ditarik kah? Enggak, terlalu jauh nampaknya. Dan masih bisa defend juga ada volatile ke arah Casey. Casey masih bisa nge-defend bottom lane-nya. Axoreti berhasil mendapatkan Razor begitu saja. Kita lihat Casey-nya masih agak sulit mendapatkan lifesteal ke arah Cipeng. Masih coba dari kiting aja. Casey harus pulang. Tapi udah ada AP dan juga Axoreti yang datang untuk membantu fight-nya. Abyssal dan bakal diamankan oleh tim Space Esports kali ini. Cipeng bakal coba untuk ngambil tapi nampaknya bakal ditarik lagi. Dan ternyata Abyssal dan masih secure oleh Lindis. Dan Vicky-nya masih harus ke split push aja.
Vicky masih coba terus Spiritus dan Spirit Sentinel bakal jadi konser, tapi langsung mati dong, sakit banget damage dari Azurity di sana untuk di menit ke-9. Des bakal coba langsung di star nampaknya sama Space Esports. Oke, Damski udah ketahui juga posisinya, udah kelihatan juga apakah bakal coba di commit, bakal coba di kontes, tapi enggak. Di sana Damski harus mundur juga, Cipeng terjebak nampaknya nggak bisa kemana-mana. Masih ada Dinvis tapi nggak bisa selamat karena dikejar sama seorang Enix. Oke, bottom lane-nya kita lihat Casey bakal masih bisa nge-defend, dan Darkslayer bakal diambil juga sama tim Space Esports kali ini. Ini lebih parah dari game sebelumnya. Di game sebelumnya tuh dari tim Elfo masih bisa ngimbangin, tapi kali ini benar-benar gak dikasih ampun sama tim Space Esports. Cuma dikasih 1 poin doang. 1 poin doang, dan permainan dari Damski juga udah mulai kebaca bahwa dia ngincarnya cuma ke arah Liliana juga. Makanya dari tadi Liliana cukup dibadanin aja sama AP. Pas AP kena, dari Damski pun gak mau ngebalikin AP. Iya, dan ini emang early-nya udah kalah juga dari tim Elfo. Late game udah pasti kalah juga karena ada Lindis di sana. Susah siapa yang mau nyulik Lindis kali ini. Ya, sebagai seorang Florentino pun seharusnya gak bakal sanggup untuk masuk ke dalam 3 orang sekaligus ya. Kecuali bisa nge-pick off Lindis pas lagi sendirian, tapi di sini frontlinernya ada Lubu, ada Richter, Zipnya juga bisa nyusahin banget. Jadi memang sulit. Ya, jadi sulit banget, dan itu benar-benar masalah untuk tim Illivo pasti ya. Sekarang gua rasa Drake juga udah dikeluarin di arah bawah. Langsung konser, tapi kita lihat Casey udah masuk karena 3 orang, berani banget dengan Conqueror di jalan, tapi berhasil diselamatkan nampaknya sama seorang AP. Ini Assassin loh, tim Elfo tuh. Ras tuh masuk Assassin, Ras, Enzo, Nakrot, Yena, Florentino, semuanya Assassin nih. Tapi gak ada yang bisa masuk ya, dan sekarang dari Vicky cuma bisa ngasih split push aja. Di arah bawah juga Drake-nya udah enak banget, dapat tower tier 2 langsung. Ini lebih cepat dari tadi, di mana sekarang menit ke-12 ini udah hancur semua. Tapi Billy nampaknya masih coba di follow up sama teman-teman dari Elfo, tapi nggak berhasil juga. Dan kita lihat Vicky-nya cukup merintis juga, bakal coba untuk melarikan diri dulu, bakal dikejar sama Casey dan juga Azurity kena impel tumbang. Oke, Vicky bakal cabut dulu. Bentuk gocek-gocek, tapi bakal dihalangi oleh Azurity. Bakal lifesteal dan ternyata damage-nya begitu pedih, begitu sakit ke arah Nakrot sang creep parkour. udah ditungguin juga tadi, padahal udah nebak juga tadi Vicky bahwa di situ pasti ada seorang Azurity. Dan bener aja, cuma sayangnya emang dari terlalu sekarat dan gak bakal bisa bertahan juga. Di arah mid udah mulai masuk nampaknya dari Enix, karena 3 orang sekaligus Razor bener-bener sekarat dan harus tumbang. Ada Zipper juga udah keluar, 1 orang lagi harus tumbang nampaknya dari arah Damski. DIY gak bakal bisa berbuat banyak juga karena yang dilawannya adalah 3 orang sekaligus dan harus tumbang tanpa jejak. 1 orang bahkan yang tersisa dari Elfo. Ini dia Cipeng, bakal coba nge-defend dulu. Udah Casey-nya udah masuk, bakal coba dihajar, di zoning oleh seorang Casey. Tinggal Vicky dan juga Cipeng. Waktu Kyudu kali ini dari Korea bakal coba dihajar, masuk dalam. Cipengnya juga ikutan. Oh, Denfit, dia terjatuh, terjebak. Gak bisa kemana-mana, menjadi butiran debu. Begitu saja untuk tim Elfo di match pertama kali ini. So, 1-0 untuk tim Space Esports. Yes, selamat sekali lagi untuk Space yang berhasil mencuri poin di awal game ya. Karena emang dari Elfo kita lihat udah sedikit snowball dari awal juga. Dan itu udah ketinggalan, bener kata lo, kuat, hero-nya kuat di early. Pas masuk ke mid game itu udah kalah, di late game apalagi udah susah banget. Enggak, maksud gue tim Elfo itu harusnya main early-nya kuat karena dia punya Enzo, dan tapi itu dari Damski-nya sendiri kalau misalkan nariknya miss ya udah kiamat.